Selamat pagi dan shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, sukacita, aku diberkati. Puji nama Tuhan jika pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Namun sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita siapkan hati kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Puji nama Tuhan anak-anakku sekalian, hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang selalu memberkati dan memelihara kehidupan kita. Kita memuji namanya, kita mau katakan memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk menaikkan ungkapan syukur pujian kami di hadapan hadirat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir dan Engkau yang akan memberkati ibadah kami mulai dari awal sampai berakhirnya, boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tentu semuanya bersuka cita di pagi hari ini karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam hati kita tentu selalu ada sukacita. Apa itu? Sukacita. Nah, kita mau angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Semuanya bersukacita di pagi hari ini. Nah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kalian berikut ini. Selamat pagi.
Selamat pagi, Roh Kudus. Makasih atas anugerah-Mu dan lalu ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, terpuji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, baiklah kita memberi dengan penuh sukacita, bukan dengan duka ataupun paksa. Sebab Tuhan senang melihat anak-anaknya yang memberi dengan sukacita. Mari kita angkat pujian, memberi menurut kerelahan-Mu. Memberi menurut kerelahan-Mu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah ya Tuhan. Mari anak-anakku, kita akan berdoa untuk persembahan kita pagi ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena di pagi hari ini kami boleh diizinkan kembali untuk datang membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan. Biarlah apa yang kami kumpulkan Tuhan boleh dipakai untuk menunjang pelayanan-Mu dimanapun saja dipergunakan. Kau berkati yang masih ada pada orang tua kami, biarlah mereka juga Engkau berikan hikmat bijaksana untuk mengelola berkat-berkat-Mu untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, begitu banyak berkat yang Kau sudah berikan bagi kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami juga boleh memberikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan menerima berkat rohani. Semua sudah siap yang ada di rumah? Wah, pasti sudah siap, karena dari tadi kita sudah bersuka cita memuji memuliakan Tuhan. Kita akan memuliakan lagi nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Hai Kawan, Tahukah Kamu. Hai kawan, tahukah kamu, sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab
Baik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anakku, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu, yaitu berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kami pada hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh menerimanya dan tumbuh di dalam hati kami, bahkan berbuah lebat. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati ibu guru kami yang sudah mempersiapkannya, sehingga ia boleh menyampaikan berita sukacita ini bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan sebagai landasan ibadah kita pada saat ini kepada Tuhan. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mau bertanya, mengapa kita menyembah Allah? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kita menyembah Allah karena Ia yang patut menerima atau mendapatkan ibadah kita. Hanya Dia yang patut kita sembah, kita puji, kita agungkan, muliakan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah kita dan kita ingin menghormatinya. Nah, apa saja cara-cara yang sudah kita pelajari untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Beberapa hari Minggu berturut-turut kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita menyembah Allah bersama-sama melalui cara berdoa. Kita menyembah Allah melalui cara menyanyikan pujian bagi-Nya, membaca dan mendengarkan firman-Nya, memberi persembahan, mengakui iman percaya kita kepadanya, dan juga kita dapat menyembah Dia melalui sakramen. Mengenai sakramen, Tuhan Yesus menetapkan 2 sakramen. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang salah satu dari kedua sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sakramen apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya minggu lalu? Iya, sakramen baptisan kudus. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari sakramen kedua,
yaitu tentang perjamuan Tuhan, yang biasa juga disebut perjamuan kudus. Nah, belajar tentang perjamuan kudus, kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan membaca dari 2 bagian pembacaan. Ya. Yang pertama dari Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan yang kedua 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 26. Nah, untuk saat ini kita hanya membaca satu bagian saja dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Yang pembacaan Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai 26. Adik-adik boleh ikuti dalam ceritanya dan tugasnya membaca masing-masing di rumah. Baik, semua siapkan Alkitabnya. Dan kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sudah menjadi kebiasaan bagi bangsa Israel bahwa setiap tahun mereka merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana mereka diperbudak selama ratusan tahun. Nah, sehingga perayaan Paskah itu adalah suatu waktu yang sangat istimewa bagi bangsa Israel. Merupakan peristiwa yang sangat bersejarah yang selalu mereka ingat. Sehingga ketika tiba pelaksanaan perayaan Paskah, mereka sangat bersuka cita, bergembira. Dan dari seluruh penjuru Israel, mereka datang ke Yerusalem untuk berkumpul bersama-sama merayakan Paskah. Nah, mengapa harus ke Yerusalem? Karena di Yerusalem terdapat Bait Allah, di mana mereka boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan, untuk merayakan Paskah. Sehingga pada hari Paskah, kota Yerusalem sangat ramai. Nah, demikian pun Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika hari Paskah tiba, mereka hendak merayakan Paskah bersama-sama. Nah, dalam Injil Markus pasal 14 mulai ayat 12 diceritakan di sana bahwa pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi,
pada waktu orang menyembelih domba Paskah, ya, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepadanya, kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Nah, Tuhan Yesus selalu menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disiapkan bagiku untuk makan Paskah bersama murid-muridku. Nah, kemudian orang itu akan menunjukkan kepada kamu, ya, suatu ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah bagi kita. Nah, ketika kedua murid itu pergi dan setibanya di kota, maka didapati seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, disitulah mereka mempersiapkan perjamuan Paskah. Adik-adik sekolah minggu, ketika malam sudah tiba, Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya datang ke tempat itu. Mereka menyembah Allah melalui perayaan Paskah. Ketika Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Setelah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus memberikan perjamuan itu kepada mereka dan juga kepada kita sebagai suatu sakramen. Untuk apa? Agar umatnya mengingat Dia. Segala yang diperbuatnya dan yang dijanjikannya. Dan juga untuk menyatakan pengakuan iman kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, roti perjamuan kudus mengingatkan kita akan tubuh Yesus yang dipecahkan bagi kita. Dan anggur perjamuan kudus mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, ya, perjamuan kudus juga disebut sebagai sarana anugerah. Nah, kenapa dikatakan sebagai sarana anugerah? Itu artinya bahwa setiap kali kita memakan roti dan meminum anggur perjamuan, iman kita semakin bertumbuh kuat. Ya, itulah artinya kalau dikatakan perjamuan kudus sebagai sarana anugerah. Nah, adik-adik sekolah minggu, perjamuan kudus
adalah waktu kita mengingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga saat di mana kita bersuka cita karena Dia akan datang kembali. Ya, sebagaimana adik-adik ketahui bahwa ya setelah Yesus disalib, Dia mati, kemudian dikuburkan, dan setelah hari ketiga Dia bangkit kembali. Setelah Ia bangkit, 40 hari kemudian Dia terangkat ke surga. Tetapi Dia berjanji akan kembali, akan datang kembali untuk menyambut setiap orang yang percaya kepadanya dan hidup bersamanya di dalam sorga. Nah, tentunya kita bersuka cita dengan janji Tuhan Yesus bahwa Dia pergi ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan setelah itu Dia berjanji akan kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya dan hidup bersamanya di sorga. Adik-adik sekolah minggu, ya, terkadang juga perjamuan kudus disebut komuni. Nah, komuni artinya berbagi. Ya, kalau dengar kata komuni itu artinya berbagi. Nah, perhatikan saja ketika perayaan perjamuan kudus. Saat pendeta melayani perjamuan kudus, pendeta berdiri di belakang meja perjamuan. Dan di hadapan pendeta, ya, berkumpul umat Allah. Mereka berbagian dalam perjamuan kudus ini bersama-sama. Nah, jadi rotinya ditaruh di piring-piring untuk disajikan pada jemaat. Anggurnya juga dituang dalam gelas-gelas kecil. Nah, kemudian pendeta memberikan kepada para penatua atau para diaken, lalu kemudian membagikannya kepada para jemaat. Ya, sehingga ya jelaslah bahwa mengapa dikatakan perjamuan kudus disebut juga komuni. Ya, ingat saya ulangi bahwa komuni itu artinya berbagi. Nah, pertanyaannya sekarang, siapa yang boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus? Nah, untuk adik-adik perlu ketahui bahwa perjamuan kudus hanya bagi mereka yang telah mengakui imannya kepada Tuhan di hadapan keluarga Allah atau di hadapan jemaat Tuhan. Dan sungguh-sungguh mengerti, memahami makna dari ya roti dan anggur pada perjamuan kudus. Nah, adik-adik sekolah minggu belum ikut dalam perjamuan kudus karena adik-adik masih perlu bimbingan iman secara mendalam. Ya, sehingga adik-adik dapat mengerti dengan sungguh apa makna anggur dan ya roti dalam perjamuan kudus. Karena sesuatu yang kita lakukan jika kalau kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, hingga saat itu tiba, ketika perayaan perjamuan kudus di gereja, adik-adik bisa menyaksikan apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Dan adik-adik bersuka cita karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kelak Dia akan datang kembali sebagaimana janjinya untuk datang menyambut setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik sekolah minggu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus memberitahu kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Perjamuan kudus memberitahu kita
betapa besar pengorbanan Kristus yang telah rela mengorbankan hidupnya untuk membayar hukuman dosa-dosa kita. Maka itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan judul cerita kita adalah kita merayakan perjamuan kudus. Amin. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syukur syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau setia memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa dalam waktu sesaat Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan setia melakukan firman dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa bersuka cita menantikan janji Tuhan yang kelak akan datang menjemput kami. Karena itu tuntun kehidupan kami untuk senantiasa hidup setia, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, di mana kami boleh beribadah kepada-Mu secara online. Biarlah puji-pujian, ungkapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu, semua yang kami lakukan dalam sepanjang rangkaian ibadah ini, biarlah itu menjadi suatu penyembahan yang berkenaan di hadapan Tuhan dan boleh mendatangkan berkat rohani bagi kami sekalian anak-anak-Mu. Supaya dalam kehidupan kami semakin tumbuh dalam iman percaya kepada-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, melalui kesempatan pagi hari ini, kami datang membawa kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu dalam kehidupan keseharian mereka. Baik mereka yang masih kecil, yang masih bermain-main di rumah, maupun yang sudah duduk di bangku sekolah. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan pertumbuhan mereka, biar mereka tetap tumbuh kuat dan sehat, dan seiring dengan pertumbuhan fisik mereka, imannya juga mereka bertumbuh, agar mereka semakin teguh dalam iman percaya kepada-Mu, semakin mengenal siapa Engkau sesungguhnya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih dalam sorga, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu supaya tetap menikmati sukacita dan kebahagiaan bersama dengan keluarga, untuk senantiasa hidup memuji membesarkan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini dalam pergumulan. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, karena kami percaya kesembuhan yang sempurna hanyalah asalnya daripada-Mu. Demikian pun dengan yang susah Tuhan mau hiburkan, yang lalai Tuhan ingatkan, supaya senantiasa mengingat Tuhan dalam segala kehidupan mereka, dan setia untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, berdoa dan memuji membesarkan nama-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang minggu depan akan mengikuti ulangan tengah semester. Tuhan mau berkati mereka supaya mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik dan boleh mengikuti ulangan tengah semester dengan baik. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan hasil yang baik pula. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, kami juga berdoa bagi kedua orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu. Engkau berkati dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga melalui semuanya itu Tuhan, berkat-berkat Tuhan dinyatakan untuk mereka pakai mendukung kehidupan keluarga mereka, terlebih mereka pakai memuji membesarkan nama-Mu. Berikan hikmat kepada kedua orang tua
untuk senantiasa setia mengarahkan, membimbing anak-anak-Mu ke jalan yang Tuhan kehendaki. Demikian pun kami sebagai guru-guru sekolah minggu, berkati kami sekalian, perlengkapi kami dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa menjadi tugas tanggung jawab pelayanan kami laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih dalam sorga, berkati pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke desa-desa, supaya dapat menjalankan pemerintahan mereka dengan baik, dengan bijaksana, dengan adil, sehingga negara ini tetap aman, rukun, dan damai. Di dalamnya nama-Mu tetap dipuji dan dipermuliakan. Dan seluruh hidup kami dalam 1 minggu ke depan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sertai peliharakan. Dan minggu depan kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama kepada-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik sekolah minggu, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian, memandang salib Rajaku. Untuk mengakhiri ibadah kita, saya jemput kita sekalian berdiri dan kita mengangkat pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga selesainya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.